Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam MOP Lovers di rumah. Kembali di Kakak Beradik Podcast malam hari ini bersama Vicky. Hai Uncle. Ada Wow juga. Halo Uncle. Dan ada Fasya. Halo Uncle. Halo guys. Tegang banget. Kamu jadi mau ditulis di apa namanya? Titelnya Fasya, bintang tamu, adik Frisly apa adik ipar? Iya. Aduh. Gue yang kaget. Dibiarin gue mah. Nah gue siapa? Gue siapa? Oh biang nyamuk. Assalamualaikum. Iya juga sih bisa. Iya. Tapi kalau itu salah Apa? saksi dari mulai awal Asik. aku sama Uncle deket. Bisa juga sih. Iya. Tapi Saksi nanti bisu ya? kalau saksi buat kita dia mau apa siapa? Jangan nih gue. By the way, guys, kita pengen infoin sebelum syuting ini berlangsung kami sudah mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen untuk semua kru dan semua kru yang bertugas malam hari ini menggunakan masker. Tapi untuk kelancaran kita bersama mungkin sudah boleh kita buka ya Oke. maskernya. Baik, kita gantung aja dulu di sini. Oh ngocor ya. Panas. Sama aku juga nih, Macar. Kenapa tuh? Jadi pengen aja gitu. Oke, kita pakai headphone-nya. Mari kita mulai. Selamat datang Fasya. Halo. Usil banget. Soalnya jelas ya aku lebih suaranya deg-degan sih jujur dari bintang tamu lainnya. Aku lebih deg-degan Kenapa? pas tahu bintang tamunya Ade. Kenapa? Ya aku takut pertanyaannya kan semuanya pasti dibongkar sama Ade kan. Soalnya pengalaman aku dari kecil melihat segimana usilnya aku sama dia tuh ya kuncinya di Ade. Saksi hidup. Saksi hidup ya. Oh berarti harus ngelewatin adiknya dulu baru kok kakaknya tuh Uncle dikodein maksudnya. Nah, ini menarik. Lebih banyak tahu Ade atau Marsha? Karena kan pasti biar gimana pun Fasya dan Visi kakak dan adik laki-laki dan perempuan pasti ada batas-batas di mana kamu mungkin tidak curhat dari hati ke hati karena kan adik dan kakak mungkin sering ngobrol ke Marsha. Nah, kalau kamu gimana? Aku sama Ade nggak ada batasan curhat apapun. Bener-bener semuanya tentang apapun sedetail-detailnya Adekku tahu. Bagus. All out gitu. Marsha yang udah mati, dia yang hidup gitu kali Uncle. Nah, Wah, nyari penyanyi. bukan maksud gue begitu. Dia nggak tahu kalau Marsha masuk pas ada Ade. Wah, apa? Apa? Sebelum kita ngobrol tentang Fasya, aku mau kasih tahu dulu dari lokasi ini. Jadi ini adalah sebuah rumah mewah di kawasan Tangerang ya, ini berarti masuknya. Dekat banget sama rumahku. Iya. Dekat banget. Dekat banget. Jadi rumah ini itu sudah kosong kurang lebih 15 tahun. Secara struktur memang ya dibilang terawat, sedikit direnovasi bisa menjadi rumah mewah lagi. Iya, benar. Tapi memang setelah dijual nggak laku-laku karena ada tragedi berdarah di rumah ini. Wow. Di mana satu keluarga itu dibantai habis dari orang tua sampai anaknya. Nah, pembantaian ini yang menyimpan banyak energi negatif di tempat ini yang akhirnya membuat orang itu jadi males buat beli tempat ini atau meninggalkan kembali. Maksudnya ditinggalin lagi gitu. lokasinya. Ditempatin lagi Ditempatin maksudnya. lagi Iya. gitu maksudnya. Oke. Nah, kalau misalkan Visi, begitu kamu masuk tempat ini, apa sih yang bikin tempat ini jadi serem? Apa karena dia lama kosong atau karena tragedi sebelumnya? Yang pertama pastinya karena udah lama kosong. Bahkan kalau rumah kita nggak lama kosong, kita pergi 1-2 hari aja tuh udah pasti ada makhluk yang mengisi lagi Kak. Jadi ada makhluk yang mengisi dan tinggal di tempat kita. Yang kedua faktornya mungkin karena memang ada kejadian berdarah dan jin yang ada di sini tuh menyerupai aktivitas mereka. Aku tuh melihat aktivitas keluarga yang sangat amat harmonis, di mana mereka anaknya main ditemenin kejar-kejaran, ditemenin sama mbaknya juga karena yang aku lihat susternya juga kayaknya meninggal juga ya. Pertanyaanku,
siapa yang ketika dibunuh sampai kepalanya putus? Astagfirullah. Karena tadi waktu aku ngobrol awal di sini di brief ada kayak dia bentuknya kayak kepala aja. Iya. Tapi seperti menggunakan maaf ya, tapi kayak seperti menggunakan hijab gitu, sajadah. Terus dia turun aja gitu gini, gitu. Seperti beraktivitas tapi nggak ada tubuhnya. Makanya tadi aku bilang langsung kayak, wah udah muncul nih hantunya. Kayaknya sih kalau yang aku lihat itu bagian dari keluarganya ya. Tapi aku juga belum dapat nih Kak ceritanya. Karena yang aku dapat yang meninggal dalam keadaan sangat amat sadis itu papahnya dan supirnya. Karena mungkin dianggap laki-laki bisa memberontak. Jadi mereka benar-benar dibantai dengan sangat sadis menurut aku. Terus ada sosok anak kecil yang sangat baik, dari tadi datang manggil, ngajak main, katanya main di belakang aja karena itu tempat dia biasa diajak main sama mamanya. Sumuran Marsha? Lebih kecil dari Marsha. Ada lo ngeliatin gue ya ini tadi. Gue aduh kenapa nih, takut serem kan? Iya. Ngomongin masalah keluarga, setiap rumah itu sudah pasti ada penghuninya. Betul. Dan setiap rumah itu kita sebagai manusia punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama hidup dilakukan sampai mereka nggak ada, itu auranya ketinggalan. Oh ya. Nah, dulu waktu kamu dan Fasya masih Fasya tuh lahir di Jakarta atau di Jakarta aku. Di Jakarta. Ya. Waktu Fasya kecil, kebiasaan apa yang sering Fasya dan Marsha lakuin? Kalau Marsha sih emang suka banget kan sama adik. Jadi adik tuh dijagain. Kalau kalian mau tahu ya, ini aku nggak tahu abis tayangan ini aku dibully apa enggak. Tapi aku seusil itu sama adik. Jadi waktu adikku masih bayi, aku kan masih ngikutin makhluk-makhluk lainnya. Iya dari tadi. Hah? Lampu yang mana? Lampu mana sih? Goyang. Lampu mana? Padahal kan lampunya ini kokoh banget. Ini. Oh iya nih. Mana sih? Ini lampu yang ini, Kak, Angkel. Lampu yang dekat Fasya kan? Iya, ini lampu dekat Fasya. Iya. Oh. Ayo lo. Ada apa ini? Jadi kaget ya. Lu jangan begitu, kalau kata dan gitu gue tak kaget. Allahu Akbar. Ketawanya kayak gitu. Jadi kamu usil banget sama Fasya? Banget. Jadi kalau dulu itu kan aku masih belum bisa bedain kan Kak, yang mana mereka, yang mana yang sama seperti kita manusia. Jadi makhluk-makhluk itu mungkin ada niatan tidak baik sama adekku. Namanya bayi, belum bisa ngadu, dan akulah yang dijadiin perantara untuk melakukan Jadi itu. Sumpah. setan tuh masuk kotak dia kayak, wah kamu jahilin dia, kamu subit, kamu jatuhin gitu. Iya benar. Jadi Iya. adekku tuh waktu lagi bobo udah dikasih susu sama mama ke depan gitu. Pokoknya selalu ada celah, aku pasti ke kamar adek, aku angkat adek, aku pindahin ke bawah kolong tempat tidur. Sejahat itu. Serius. Aku taruh di kolong tempat tidur, terus aku tutup gitu depannya pakai mainan aku. Diumpetin, Terus aku umpetin diumpetin. adekku. Terus botol susunya dia aku ambil, terus aku ngomong sama mama, "Ma, kakak udah habis susunya," gitu. Dan mamaku mikirnya adekku tidur, terus tiba-tiba suara nangis, ya dia di kolong tempat tidur. Dan itu tuh aku disuruh, bener-bener disuruh, "Adek kamu ituin aja." Jadi aku tuh dulu waktu kecil tuh ngeliatin dia kayak, "Ih ini." Nah yang menggagalkan semua itu Marsha. Marsha tuh selalu bilang kalau Fishy dia akan menjaga kamu, dia akan menjadi teman kita, dia akan menjaga kamu, dia akan menjadi teman kita. Cuma aku mikirnya, emang dia jadi teman? Tadi kata Tante Putih itu Kunti. Kata Tante Putih ditutup aja gitu. Itu tujuannya apa ya? Tujuannya memang bercanda? Nggak, kayaknya emang buat Mencelakai sih, yang kalau bercanda nggak ada bercanda kayak gitu ke anak bayi. Tapi ini bener Kak, waktu aku tinggal di Bangka, makhluk-makhluk di Bangka Belitung itu jauh lebih aktif
dan intensitas mereka untuk nongol ke aku tuh lebih jelas. Nah waktu di Bangka tuh dia ngasih tahu kalau kita bisa terbang loh, kamu juga bisa kok sama adik kamu. Ya aku ngajak dia, dek terbang yuk, terbang ikut kakak. Aku susun lah tempat sofa gitu. aku dorong ke deket jendela, Terus aku loncat, manjat. apa lari, loncat. Emang gitu dari kan. dulu tomboy anaknya, manjat, loncat. Aku suruh dia ikutin kakak, ikut. Disuruh katanya kalau kamu mau terbang ikut pegang kaki adik kamu. Ya aku pegang kaki dia, ternyata dia jatuh kan, pasti jatuh. Tangan aku patah. Semenjak itu aku jadi kayak wah ini nggak bisa nih gue deket sama dia gitu. Tapi deh waktu pertama kali tahu wah kakakku ternyata punya kelebihan nih. Oh iya. Itu umur berapa? Umur berapa? Itu 4 tahun. 4 tahun ya? 4 4 tahun, tahun, Adik. 4 tahun. 4 Waktu tahun. aku TK ya. Taunya gimana? Gara-gara dia suka ngomong aneh-aneh gitu. Aku nggak tahu ya dia emang nakutin aku atau emang dia mau sharing apa yang dia lihat. Cuma dia tuh kayak suka ngomong, "Dek, tuh ada bapak-bapak kepalanya nggak ada," gitu. Iya, pas aku TK. Jadi dia tuh sangat amat takut banget Takut kalau aku banget. udah ngomong deh, Ah. dia langsung kak gitu. Langsung percaya? Percaya sih, mungkin karena masih kecil juga kali ya. Nah, Oh jadi kalau sekarang kakak ngomong nggak percaya? Percaya sih. Dari kecil memang ada setan ya. Dari Iya, kecil ya. tempat aduh, serem. sharingku emang dia soalnya. ketika tumbuh dewasa, sadar pertama kalinya dan yakin bener, wah ternyata ini bukan omongan anak-anak aja, karena pengalamanku, aku punya ponakan kan banyak, kayak Sakina, Sabrina. Sabrina tuh pernah dikerjain sama kakaknya. Sabrina tuh umurnya 3 tahun, Sakina tuh 5 tahun, main petak umpet. Adanya disuruh sembunyi di dalam ini tong air, ditutup Tapi kan semua anak-anak punya cerita, karena kan belum paham apa Iya, bahayanya. benar. Betul. Dan kita belum bisa firm banget apakah ini usilnya anak-anak atau memang ada yang nyuruh. Kodok ayam gitu, gua kaget. Ada yang ketok dari kaca ya. Dari tadi tuh emang rame banget jujur. Itu ada muka ya, kaca belakang Kak Jordi ya. Itu muka. Tuh di bawah. Muka anak kecil. Nggak, aku lihat sumpah demi Sumpah, Allah. sumpah, Putri. Itu deh. Nggak itu. Udah hilang sekarang. Iya. Iya di bawah situ. Di bawah Persis sini, bawah sini situ. kan? Di bawah sini kan? Iya di bawah yang itu kan. Dia Ini pintu kan, belakang. aku lihat. Bener-bener muka putih nempel. Jelas banget. Kenapa tadi aku buat Kak Jordi itu ada muka? Karena energinya besar banget. Dan Demi aku Allah, yakin aku ngeliat kok. mungkin ketangkep di Emang itu dari mana? Di belakang. belakang. Tapi di belakang tadi emang kita udah kesana. Emang udah rame kesana. banget. Ada air juga nggak sih? Karena Allah. ada air juga nggak Iya. sih? Itu ngaruh ya, ada air. Wah Iya, pengaruh banget. ngaruh, air tuh ngaruh banget. Kasihan, pengen ngobrol sama adiknya biar Wah? main. Ya kan pasti Adiknya, siap aku. adiknya. Oh, adiknya dia. Ada yang di belakang ini. Oh, biasa aku dipanggil adik soalnya Kak, jadi ya. Adik-adiknya. Oh, Kita lanjut lagi yang tadi ya. Nanti kita bahas yang di belakang. Sebelum balik lagi ke Fasya, aku mau terusin cerita yang tadi. Sampai ketika di rumahku ada kuntilanak yang mukanya hancur yang waktu itu kamu lihat di kamar Bibi. Di belakang itu yang pertama kali ngeliat tuh Sabrina. Dia lagi mandi di kamar Bibi. Jadi buat semua tim yang sering ke rumah, kalian ke kamar mandi belakang itu malah tempatnya sebenarnya. Ketahuan deh. Kamar mandi depan malah aman. Jadi Sabrina pernah lagi mandi, terus dia tiba-tiba bercanda. Terus Iya, nangis. Bida emang lucu banget. Dia nangis. Jelek banget mami. Dia lagi sendiri Kak. Enggak, lagi dimandiin di depan tangga itu ada yang mukanya jelek banget. Dia ngeleweng. Ada. Kamu pasti nggak bakal dengar karena cuma aku yang nggak pakai headphone. Enggak ada. Nggak denger. Enggak dengar. Setannya bertingkah ya. Ya dia pengen ngobrol. Terus setelah itu Bibi bilang dia kalau misalkan tengah malam di jam 2 dan setengah 3 itu dia sering ngelihat kuntilanak. Bener-bener bentuknya kuntilanak, rambutnya besar, kusut, nunduk menutupi wajah setengah, tapi cuma ngadep samping aja. Sama Bibi sering diajak ngobrol. Lu ngapain, kata Bibi gitu. Pergi nggak? Bibi bacain surat-surat biar dia pergi, dia nggak pergi. Sampai akhirnya kata Bibi udah capek, tutup aja hordeng. Terserah lu deh kalau lu mau di situ, gue mau tidur, kata Bibi gitu.
Akhirnya baru ketahuan yang pas kamu bilang, oh iya ternyata itu yang mukanya hancur. Dan baru 2 hari lalu aku ngecek ke Mas Pur di Pak RT. Ternyata itu udah terkenal dari zaman dulu. Kuntilanak itu meninggal di Jalan Raya Antasari. Meninggal pas mau pulang ke rumah. Dan tempat kamarnya Bibi itu adalah kamarnya dia dulu. Gitu. Dan pas dibilang sama pas Mas Pur ngobrol sama tetangga, dia bilang, oh emang iya itu mah rumahnya Evita dulu, ada namanya. Iya. Ada namanya Evita. Tapi dia kecelakaan atau? Dia kecelakaan mau pulang ke rumah di jalan raya, mukanya hancur setengah. Tapi yang penabraknya nggak tanggung jawab. Tapi dia gak ganggu nggak? Nggak gue ngomong kayaknya deh. Enggak gitu ya? Enggak, aku itu. Pada panik tuh. Oke. Tapi itulah tadi cerita anak-anak. Tapi dia ganggu nggak sih, Uncle? Ganggu mah enggak. Aku pun nggak pernah merasa diganggu. Biarkanlah mereka hidup di dunianya, kita di dunia kita aja. Ya. Lanjut deh. Oke. Itu suara siapa Bukan nafas? gue bukan nafas. Itu suara siapa nafas? Jelas banget. Jelas banget. Suara cowok. Iya. Demi Allah bukan gue. Suara cowok nafas. Gue bohong. Yang lain pada denger? Enggak. Ada yang dengar? Lega dengar nggak? Enggak, gue Enggak. Kecil. Aku dengar kok. Aku denger jelas banget, iya, malah aku jelas kenceng. aku jelas Malah banget. kenceng banget. Oke. Baca tuh. Tim MOP sering lihat kalau ke toilet deket kamar Bibi. Berarti emang jelas ya kekuatan si Evita. Bilang nggak apa-apa. Aku kadang-kadang di rumah sering ngobrol kok, Evita jangan gangguin gitu. Oh jadi kakak sering ngobrol sama Evita? Enggak. ini cemburu mas setan Frisly kan? Apa nih? Apa nih? Acil Frisly, ampun deh gue. Dek, balik ke Fasya sama Iya. Frisly. Oke. Saat yakin banget, wah ternyata ini bukan cuma omongan kakakku sebagai anak-anak dan aku anak kecil yang bisa dibohongin. Dan sadar, wah ternyata Marsha itu nyata, asli. Terus kakakku bisa melihat mereka itu kapan? Wah, aku inget banget. Ini tuh aku lupa umur berapa, tapi itu tuh aku SD ya. SD. Jadi Aku tahu nih ceritanya yang mana, mau ceritanya tuh diceritain. aku lagi main PS. Cuma posisi aku tuh lagi sakit. Oh, udah pernah cerita? Oh no, maksudnya aku pernah cerita ke Kak Jordi waktu itu. Iya lagi sakit. Terus kakak bilang kayak, "Deh, minum obat. Sakit. Makan dulu terus minum obat." Terus aku yang kayak lagi asik main PS gitu kan kayak, Enggak, nanti dulu deh." Tetap main gitu kan. Tiba-tiba lagi bener-bener main PS, kasetnya keluar sendiri. Itu masih PS2, ingat banget. PS2 itu kan Kasetnya- kalau kita mau kan harus ngeluarin harus dipencet, dipencet kan? kan. Itu Itu tuh kasetnya bener-bener kasetnya keluar dipencet, sendiri. keluar. Terus aku bilang, masih mau nanti dulu deh. Iya. Itu Marsha yang udah suruh buat minum obat. Iya, dia langsung nyamperin aku. Terus aku suapin makan. Lebih takut sama setan ya nih. Bener sama kakak. Itu sih kejadian yang bener-bener bikin percaya banget sama Marsha gitu. Pernah ngelihat nggak secara nyata makhluk-makhluk kayak itu? Pernah. Apa yang pertama pertama kali dilihat? Pernah ngeliat juga itu, ingat banget. Kelas berapa ya? 1 SD itu ya? 1. 1 SD. Kelas 1 SD. 1 SD. Jadi aku tuh kan usil banget kan waktu SD. Terus kamar aku kan sama kamar kakak tuh beda, samping-sampingan. Tiap pagi tuh aku selalu ngegedor-gedor pintunya. Kayak biar ngejailin gitu kan, kayak bangun gitu. Jadi dia ngegedor tapi dia Ngegedor. tuh lari. Iya lari. Jadi dia Jadi nggak- abis ngegedor lari gitu biar nggak Kabur, ketahuan, biar nggak ngumpet ketahuan. gitu. Tiba-tiba itu tuh hari Minggu, aku ingat banget. Kasian banget Pagi-pagi trauma ya buat dia. jam 6 pagi tuh aku udah bangun kan, aku iseng lah ngegedor-gedor pintunya. Masuk ke kamar, tiba-tiba ada yang ngegedor-gedor pintu aku balik. Itu tuh cewek rambutnya pendek. Karena pintu dia nggak Pintu ditutup. aku nggak ditutup. Oh, jadi dia ngeliat tuh yang ngegedor. Ngegedor. Terus arahnya ke depan gitu kan, aku Dikejar, kejar. karena dia kira Aku aku. kira dia Oh, kan kayak, kejar-kejaran. wah ketahuan lu gitu kan. Kayak, mau kemana gitu. Tiba-tiba pas keluar nggak ada orang di rumah. Jadi aku tuh lagi pergi. Dia lagi pergi Dari sama pagi mama. sama mama. Sama papa. Di rumah tuh cuma ada Mbak. Itu waktu waktu dia aku kelas kelas 1 1 SD. Di rumah ada Mbak, tiba-tiba pas aku nyampe dia di itu halaman rumah aja dia di Iya, pojokan. nggak mau masuk rumah. Lah, adik kenapa? Enggak mau lagi kak. Enggak mau lagi kak. Lah, kenapa?
enggak gitu, udah kayak orang kaget. Itu benar-benar pertama Itu kali pertama kali dia ngeliat. ngeliat. Dan sebenarnya harusnya dia dari awal tuh udah enggak, karena aku rambutnya panjang. Iya, dia rambut panjang. Rambutku panjang banget waktu itu, sepinggang. Sering banget ya kejadian di rumah kayak gitu yang Menyerupai. Iya. Aku pernah kejadian paling nyata. Jadi waktu itu aku lagi tinggal di rumahnya Koruben. Kenapa? Kenapa? Ada merah Miske. Teriak kenceng banget. Gimana? Di balik ini nih yang Kupingku merah. ini Kuping aku merah. paling tiang bukan tiang apa sih ini gerbang ini. Mas Iqbal. Mau Mas lihat ya? Sini mah disamperin ya. Oh, lagi dari sana juga. Assalamualaikum. Ada suara sih. Ada bunyinya. Ada bunyinya. Assalamualaikum. Malah enggak, Kak. Tadi pada ngeliat ya? Lihat, aku ngeliat. Kaget banget mana. Kalau menurut aku itu bukan kuntilanak merah, malah kan kejadian berdarah ya, maaf. Tapi itu tuh dia pakai baju biasa, baju tidur, tapi penuh sama darah. Karena tadi aku udah ketemu duluan, Bu. Masih banyak kaca lagi di sini, lihat deh. Tapi di sini ada anak kecil ya? Iya, Maksudnya kalau itu kayak bayi. mirip sama Marsha, tapi laki-laki. Kalau yang tadi itu berarti apa ya? Kalau menurut aku menyerupai sih, Menyerupai Kak. sih. Bilang saja yang di sini yang Tapi bener-bener merah kan tadi ya. Terlihat banget maksudnya. Aku ketemu sosoknya pas tadi kita sebelum syuting. Tapi kalau tadi ngelihat misalnya ada kuntilanak merah atau tidak, aku tidak melihat kuntilanak merah. Tapi kalau ada ngelihat sosok perempuan yang pakai baju penuh sama darah itu iya. Iya tadi merah ya. Merah tapi gak kelihatan mukanya, cuma kayak serut gitu doang, serut gitu terus hilang lagi. Lu lihat ya Pak? Enggak. Tapi aku dapat bayangannya. Oh jadi Tuh, kayak Fasya tuh fun nggak bisa fact. lihat sama sekali. Aku nggak bisa lihat. Oh, beda ya berarti ya. Ya, tapi dia tuh Tapi setiap kalian ngomong kayak Apa? bayangan setan, atau aku kita langsung mau dapat ngejelasin gambaran. dia udah dapat gambaran Paham. sama kayak kakak. Satu. Jangan gitu Om. Jangan gitu lah, aku nggak suka. biar jelas gitu. Enggak. Kita tamu ke tengah deh. Sini. Tanya aman. Dia nggak pernah mau dekat saya dia. Tengah sini kita. Nah, begini jadi enak. Kamu lama boleh sini. Enggak. Kalau aja nggak usah ngajak-ngajak gue Nah, deh. jadi Astagfirullahaladzim. Kamera masuk. Buka hancur. Di dalam mana Pros? Di mana di dalam? Assalamualaikum. Apa sih? Dan itu Ini apa nih Kak? ada yang ini kan di dalam backup kan tadi kan pas lagi mau nangkep Mau ke betok. kaget sendiri gua. Ini apa Kak? Kayaknya dia menyerupai anak kecil deh. Menyerupai si anak kecil. Siapa kamu? Bisa cerita nggak? Assalamualaikum. Bisa cerita nggak? Isi kamu kesini ada kodok kamu teriak. Kalau kodok Priscilla nggak takut kak? Eh, Oh enggak, dia udah nunjukin wujud aslinya. Kamu yang dari luar ya, luar gerbang. Awal kita masuk gerbang itu parkiran mobil, ada pohon di samping. Oh, dia dari itu, Pak. Sini. Duduk. Kamu bisa ngomong nggak? Bisa. Siapa kamu? Siapa kamu? Mau cerita nggak? Kalau nggak mau cerita, Keluar aja. ayo. Mau cerita nggak? Panas nih. Hah? Tapi dia bisa komunikasi nggak Kak sebenarnya ya? Panas Kalau nih. benar kok bisa sih. Ngomong. Ini apa sih? Gak berani Oh, ngomong. Apa emang? Bentuknya lu tahu tapi apa Chris? Mau di pohon hitam, Ngomong. kurus. Oh iya. Laki-laki tadi padahal aku ngeliatnya anak Oh, iya. kecil. Mau pura-pura jadi manusia ya? Astagfirullahaladzim. Air. Di situ tadi dia. Nah, Wow. Ya itu sih. pas aku tadi takut banget pas mau ke situ ada yang bukan nongol, ada Bukan, iya bukan nongol, tapi dia malah ngasih tahu cerita keadaan dia. Iya. Minum dulu Mas Muslim. Yang waktu itu keluar di sini. Iya. Ada yang kayak yang lari kayak gitu kan. Iya. Ya.
jadi kan aku lari ke sini nih kan. Aku lari ke sini. Pas maksud aku adalah supaya Kang Muslim itu nggak masuk ke dalam sini. Iya kak. Aku pengen ngehalangi pas nengok, aku takut sendiri. Ada kaca juga, kaca itu kan sebenarnya kan. Kodok. Enggak maksudnya gini. Ini yang mukanya hancur, nangis pasti gitu kan. Bau ya? Kamu kenapa? Bisa cerita nggak? Tolong enggak, audio. Bisa cerita nggak? Cerita sih. Ini cewek tuh. Kenapa kamu nangis kenapa? Cewek udah agak tua. Cerita. Assalamualaikum. Soalnya tapi mukanya itu kaca ya, pecahan. Hei. Hei. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Hei. Kayak belum kebuka sepenuhnya deh kayaknya untuk komunikasi. Ya Allah, pantat gue ditoel. Hancurnya Bisa ngomong nggak? Bisa cerita nggak kamu? Iya. Cerita aja. Kenapa? Takut, Takut. takut. Takut kenapa? Nah, itu jam kok. Tolong kamu kenapa memang? Rame lagi sekarang. Ayo ceritain yuk. Yuk ceritain sama kita yuk. Maksud Bang, kayaknya dia mukanya kayak dijedotin. Iya kan, terus kena Mukanya tuh nggak tahu ini. kena apa? Gila udah lama banget aku ngedapet kayak feeling gini, tahu beneran nggak? Tapi kayaknya kejadiannya tuh mukanya tuh kayak dihantamkan ke Sesuatu yang kaca. berat. Iya kan, kaca. Aku juga dapat gambaran tadi sebelumnya. Tapi kalau misalnya ini kan mukanya maaf, tapi penuh sama darah. Tapi bukan yang kecelakaan gitu loh. Tapi ini ngantemnya tuh bukan dihantam sama manusia ya. Terus maksudnya? Terus nggak bisa Ini yang saya tangkap di sini tuh kayak ada cerita. Mungkin dulunya yang si pemilik rumah ada hubungan inilah, gaib. bukan hubungan gaib sih, lebih Janjian. kayak selingkuh gitu. Jadi ini ya yang salah satu dari entah itu istrinya, entah itu si selingkuhannya itu nggak terima mungkin. Mengirimkan sesuatu. Iya. Oh, sih. Berarti selain pembantaian sadis, Salah satunya ada itu juga. mungkin karena auranya lagi negatif, ada niatan tidak baik, terus jadi gampang. muncullah si Gampang. kiriman itu. Oke, kasihan. Pantesan ngomongnya cuma takut. Nih, Udah kali ya. Kamu takut sama siapa? Tunjuk ke ruangan depan. siapa? Ruang depan itu kamar ya? Kamar. Apa tinggal yang tadi kan? Yang nampakin diri bukan? Kamu ada siapa di situ? Siapa? Dia nggak bisa ngomong. Tenang. Kalau kalau nangis ceritanya nanti nggak nyampe. Yuk dulu. Ngomong dulu yuk. Cerita Ngomong dulu yuk. yuk. Nanti sama-sama kita doain Takut, ya. takut. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, nanti habis ini kita doain. Nggak ada yang perlu ditakutin. Nggak usah. Kamu juga udah nggak ada. Panas banget. Iya. Panas. Siapa yang ada di depan? Berarti kiriman santet itu kan makhluknya masih ada. Masih ada di sini. Oh, makanya dipano. Ini kayaknya sih apa kabur-kaburan terus ya. Dari tadi benar mandir aja. Hindar dia lebih hindar. Jadi kamu ini meninggalnya dibunuh. Hei, Ini nggak mau. Di luar tuh ada kolam renang loh. Coba deh ngintip. Enggak. Oh ini yang ditakutinnya datang ya? Iya, Oh, iya. gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Biarin, kita cari pengganti, jangan tangisin. Nangis. Nangis, kasih mau. Ini gue udah pernah dia. Ya, habis nangis ketawa makan gula Jawa. Apa sih? Ya tahu. Gak bakal. Habis Seruan gak bakal. Kang Yana. Kolam renang, Bang. Woi, tangkap. Awas jatuh. Masuk. Lampu. Awas kolom, kiri kolom. Awas hati sandung ya. Awas kolom. Awas jangan minggir. Lu tengah. Sampai belakang gua. Sampai belakangnya. Satu jaga sini. Itu. Iya ada suara-suara gitu. Apain kamu? Kalian mau apa sini? Diam, bisa pelan-pelan nggak? Bisa pelan-pelan nggak? Bisa baik-baik nggak? Bisa baik-baik. Saya kesini mau nyari cerita doang. Hah? Siapa kamu di sini? Hah? Apa istri aku kan dibawa-bawa ke sana. Kenapa? Hah? Istri aku dibawa ke sana. Siapa yang bawa? Ada Gak yang ada bawa yang kok. bawa. Hah? Kenapa? Siapa kamu siapa di di sini? sini? Siapa kamu di sini? Hah? Yang punya di sini. Kamu yang punya di sini. Punya. Terus? Saya sudah tunggu di sini. Nggak ada yang bawa istri kamu ke sana. Ceritain kamu. Ceritain. Kalian balik Kang. Kalian astagfirullahaladzim. Air, Kak. Sebentar. Berdarah. Astagfirullahaladzim. Kang Yana, maaf Kang, tapi itu ada luka. Kenapa? Kang Yana. Saudara ya? Iya. Makasih ya. Aduh, kebeset kayaknya. Ini soalnya banyak tanaman duri. Iya, tanaman pelan-pelan. Yuk. Ya. Kang Yana tadi emang ngelihat apa dulu, Kang? Dari shot sini kak. Yang kamar Udah depan. iya udah mediasi kak di pohon yang tadi. Dia tidak menerima gitu. Ya Allah. Oh, mungkin sebenarnya lebih ke mereka takut kalau ceritanya terbongkar siapa pengirimnya, makhluknya itu kiriman dari mana. Kayak biasa Kak, jadi dia berusaha buat ngedistract kita. Makasih kak. Iya, ya, Arti silakan. yang tadi itu bohong kan? Bukan pemilik rumah kan? Cuci. Itu kirimannya kan? Tadi aku sebenarnya Udah curiga. udah curiga, udah pengen nyentak. Cuma takutnya kalau gua kaget, si Jovan kejebur. Awas, Pan. Ntar kalau basah, ambil kaos MOP shop lagi bukan dagangan nih Pertanyaannya, sambil nunggu Kang Yana istirahat. Ini rumah ada dari tahun berapa ya? Masa di kolam renang ada tangga tinggi banget? Nah iya itu yang tadi aku bilang kita sempat ngeliat kuntilanak. Iya. Berarti ini dalam banget dong. Kalau orang lompat ini kan tingginya ada sekitar Suara teriakan. Ada di belakang. Suara teriakan Belakang. di belakang. Rumah belakang. Ini kamar. Tapi emang di sini tadi kayak seliwer gitu. Kenapa ya? Sih berasa. Ya kan? Paling enggak di dalam air mungkin 2-3 meter kali ya engkau. ya Mungkin 3 meteran. 3 ya. 3 meter. Standar. Dan gini, Mas Ik, Kang Muslim, Kang Yana. Aku tuh kalau misalkan lokasi yang mau kita syuting biasanya punya cerita khusus, biasanya datang ke mimpi. Karena aku kan bukan anak indigo, aku cuma karena terbiasa dan penasarannya tinggi. Terus Li, inget ya aku cerita kemarin di mimpiku ada apa? Ada perempuan minta tolong sama kakak. Jadi Maaf. bentuknya gini, aku lagi jalan ke satu
tempat lah, aku nggak bisa bilang itu rumah atau apapun, dia bilang tolongin saya. Nah, akulah si nggak paham. Enggak, gue nggak tahu gimana cara nolonginnya. Tolong, kamu udah ngelihat saya, kata dia. Tolongin saya. Enggak, aku nggak bisa mbak, aku nggak bisa nolongin. Gimana cara nolonginnya? Kan nggak tahu ya cara nolonginnya gimana. Ini ada yang merhatiin kita. Iya, boleh pindah nggak sih Uncle? Ini banyak serangga juga, ada ulat bulu tuh. Ih, Dek, minum dulu. Visi, minum dulu. Kakak, Ya apa minum dulu, ntar kita balik. Ya, sambil ngambil nafas, tim juga beristirahat. Ya, tadi kita di belakang belum bisa dapat banyak cerita, tapi aku pengen nanya ke Visi. Kamu udah tahu mimpiku 2 hari lalu kan? tahu? Itu ada kaitannya sama lokasi yang mau aku datengin atau memang out of nowhere tiba-tiba dia bisa minta tolong ke aku? Ada kaitannya. Karena dari tadi juga dari mereka mungkin berusaha untuk menarik aku untuk astral projection. Tapi kan kalau aku sampai ini astral projection harus tidur dulu kan baru bisa nembusin seperti apa. Kalau ini kolam berenang di belakang pun menjadi salah satu titik pembantaian. Itu kenapa dari tadi pas kita sebelum syuting kita di sana ngerasa nggak nyaman banget. Bener. Berasa banget apa ya, kayak Nggak enak rame, ya. kayak ada sesuatu entah itu di dalam air, entah itu di belakang, kayak emang bener-bener jelas banget ada yang ngawasin. tapi emang sebelum itu juga kita ngelihat sesuatu di yang tempat lompat itu nggak sih? Apa nggak tahu tempat lompat nggak tahu Iya apa? di Tangga. yang ujung Tangga sana itu, kan, oh. di ujung sana iya. Dan berkaitan sama kata-katanya Visi bilang aku seperti astral projection tapi nggak sadar. Ini ada chatnya ya. Mas Pur ngechat aku. Siap, semalam terpantau nggak tidur sama sekali. Maksudnya Mas Pur jaga malam nggak tidur. Abang yang nggak tidur, saya di pos atas. Oh, lihat dari CCTV ya. Iya, keluar masuk kamar nggak berhenti. Tapi aku berasanya aku tidur aja. Apa sih maksudnya? Nggak tahu. Jadi Uncle kan- ngerasa dia tidur, tapi Mas Pur tuh melihat kalau Uncle nggak tidur dan Jalan. mau tahu gitu. Iya, Serem ih. emang nggak tenang karena si perempuan itu berusaha untuk apa ya, menyampaikan sesuatu kayaknya. Itu sleepwalking apa gimana sih? Enggak. Astral projection. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, nanti kita terusin. Kita tanya sama si makhluk ini kalau bisa. Aku akan senang kalau bisa membantu, tapi kalau tidak berarti memang mohon maaf bukan kapasitasku. Sama yang bisa, teman-teman yang lain juga mungkin bisa juga. Kita lanjutin ceritanya Fasya tadi. Sosok yang dikiranya Visi ternyata bukan. Oh, iya. Nah ini sering kejadian di rumah. Holau pernah nggak? Apa tuh? Kejadian kayak gitu Ada di yang rumah? nyerupain Iya. gitu di rumah. Oh itu pernah dulu, tapi Mbak kalau aku di Nyerupain rumah. Mbak. Aku manggil Mbak, terus tapi tiba-tiba dia jalan aja ngelengos. Terus aku malah ngomel kan. Iya. Lu ya kurang ajar ya, lu gue udah panggil-panggil lu ya kagak nengok gitu kan. Udah ngelengos tuh jalan ngomel. Tiba-tiba dia habis dari pasar. Jadi sebenarnya tadi bukan Mbak itu. Gue udah ngomel. Aku ngomel sama siapa gue bilang. Ternyata enggak, dari tadi di pasar. Lah, mati gue. Gitu sih biasanya Mbak. Waktu itu pernah sekali. Aku pernah sekali sama waktu itu inget banget hari Minggu. Aku pulang ke rumah Koruben, terus parkir mobil, masuk ada Koruben, Ciwenda, Thalia di meja makan. Aku masuk rumah, terus aku duduk di meja makan. Terus Koruben nanya, dari mana lo? Gitu. Dari GI. Habis dari GI kemana? Ngurusin kartu perdana di Tamrin. Mobil parkir di mana? Kan aku jadi kayak, apaan sih kok gue diinterogasi? Apaan sih kok emang kenapa? Jadi tadi waktu lo masuk, kan lo duduk di meja makan. Ada orang di belakang lo, tapi langsung masuk kamar. Gue bilang, kok nggak sopan banget nih orang. Kan ada gue yang punya rumah, kok dia nggak menyapa, halo kak, Permisi Kak. permisi. Tahu-tahu berdua sama lo masuk kamar. Gue pikir lo bawa orang. Hah? Nggak mungkin, mana berani adek, nggak mungkin kayak begitu. Terus dia bilang, gue juga baru ngeh. Kayaknya yang gue lihat setan deh, kata dia gitu. Makanya dia tanya. Dari mana? Ya itu dia. Jordi lah si demen bawa pulang. Ingat gak pocong yang gede banget di rumah? Iya, yang dipindahin Marsha malah kemana? Akhirnya dipindahinnya ke rumah Holau ya. Aduh.
Oke, Pocong. Fasya, ada yang bilang katanya one day menurut ramalan Fasya akan mendapatkan kelebihan seperti Visi dan katanya Suara cewek ya. Nggak, demi Allah. Ini semuanya dengar nggak sih? Ah, Ada suara meringis. Iya, suara cewek. gitu kan? Iya. Nggak itu gue. Contoh. Iya, kayak gitu. Kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi gue diem dari tadi. mungkin karena itu kali ya sih Barusan kita nyampein tentang si mimpinya Kak Jordi. kayaknya. Kayaknya. Oke. Nanti ya Mbak, siapapun kamu, nanti pas penelusuran kita komunikasi. Mira. Nggak tahu, pengen ngomong Mira aja. Namanya mungkin Mira. Mungkin. Monggo dek. Oke. Aku juga nggak tahu sih, cuma nggak lama setelah itu tuh jadi aku juga kayak Kak Jordi. Jadi aku emang nggak bisa ngelihat, cuma aku tuh dapatnya dari mimpi. Jadi kayak misalnya aku tidur nih, tapi aku tuh ngerasanya aku nggak tidur. Jadi aku bisa keliling rumah terus ngelihat setan-setan yang di rumah. Tapi dia langsung ngelihat setan di rumah. Ah. Anehnya. Terus kayak sebelum aku bangun tuh aku ngeliat jam kan kayak jam 2:10. Terus aku bangun dan ngeliat jam itu jam 2:10. Itu repeat selama seminggu lebih lah. 1 minggu lebih ya sampai kayaknya Iya. dia ngomong ke kakak. Gitu-gitu terus. Terus-terusan tuh. Terus-terusan. Samping Mas Denny. Tapi di luar. Terus dek. Iya gitu dan setelah itu udah nggak mimpi kan. Terus jadinya tuh gini kalau misalnya kakak ini ngomong ada setan nih kayak gini, kayak misalnya yang tadi itu ada setan, aku tuh langsung kegambar di otak aku dan pas aku konfirmasi itu ternyata bener kayak gitu. Jadi aku nggak yang bener-bener bisa ngeliat tapi secara nggak langsung aku Bisa tahu ngebayangin ya? ya gitu. Lebih peka dari teman-teman dia yang lain gitu mungkin. Iya. Sama yang itu yang adik mimpi, adik ngelewatin. Oh belum lama, iya belum lama banget. Baru ini dia belum lama bener-bener banget. ini Ini belum kejadian lama banget. yang membuat Fasya sangat amat takut. Siapa tuh yang kaget tadi? Ini bukan gue demi Allah. Enggak. Enggak ada apa-apa kak. Ya oke. Nih Kak Jordi kalau udah kayak gini berarti nanti penelusuran bakalan banyak bercanda. Oke. Iya jadi kan lagi emang dalam seminggu itu aku lagi padat kan terus. Lagi ada project Iya. shoot kayak short movie gitu, kayak syuting sama temen-temennya, pulangnya malam. Pulangnya tuh malam kayak jam 11-an baru pulang dan setiap pulang itu lewatin 2 kuburan. Emang itu jalan utama dan pasti harus lewat situ gitu kan. Selama seminggu tuh lewat situ terus akhirnya di hari-hari terakhir project itu tuh mimpi lah. Di mimpi itu aku lewat kuburan itu. Tapi aku tersesat di dalam kuburannya. Dia masuk di antara Aku masuk kuburan. di antara kuburan-kuburan itu, aku tersesat terus ada cewek nyamperin. Terus kayak sosoknya boleh aku sebutin gak? Boleh sebut aja kan ada yang takut. Iya jadi takut lagi. Dia nggak berani cerita, bahkan ke aku pun dia baru berani tuh siang kayak kak Iya. aku udah nggak bisa tidur beberapa hari, baru dia berani cerita gitu. Kayak sosoknya tuh kayak kalau pernah nonton Insidious, Ya. setan yang pakai pengantin, gaun pengantin itu kayak gitu dengan rambut gimbalnya Aduh, yang serem panjang itu. Tuh, terus mukanya hitam. Tapi dia ngomong nggak? Ngomong apa? Dia nanya, kamu ngapain lewat sini gitu. Mampus. Sumpah. Aduh, terus ceritain aku bilang dong kayak oh iya emang rumah aku lewat sini. Terus dia nawarin mau aku anterin nggak? Enggak. Dia mau, Serius dia ya. mau. Ini karena aku mikirnya kayak aku Dia udah tersesat nih tersesat. di dalam kuburan terus kayak ya udahlah gitu kan. Akhirnya dianterin lah. Masih mimpi gitu lagi tuh. Akhirnya aku sering lewat situ. Di mimpi aku sering lewat situ. Terus akhirnya aku berteman sama setan itu. Jadi dia mimpinya berkelanjutan kan? Berkelanjutan. Hari kayak ini, besok. per episode gitu loh, per episode. Tapi berlanjut. Iya, Sama. ingat. Iya, Sal.
Terus sampai akhirnya berteman dan dia yang tadinya serem tuh jadi yang Cantik. Bukan cantik sih, cuma jadi yang Mendingan manusia biasa gitu. Jadi manusia, sosok manusia. Akhirnya berteman terus sampai pas hari kedua apa ketiga gitu, aku mau bangun tuh dia ngomong gini ke aku. Kamu lagi kesepian ya? Kalau kamu emang lagi kesepian panggil aku aja, aku pasti datang kok. Itu omongan Dia dia ngomong kayak terakhir. gitu. Naksir. Nah, aku pulang. Dia pulang. Aku cek kamar, dia udah bobo atau belum. Pas aku datang, kok di atas kepala adikku ada sosok perempuan hitam nutupin kepalanya Fasya. Jadi kayak ibaratnya misalnya Fasya kan bobonya di bantal kan, Iya. tapi seolah-olah dia bobo di pahanya si cewek, dipegang gitu. Di pangkuan. Aku langsung bener-bener yang, hah? Akhirnya aku ngajak dia ngomong, dia dari mana? Tadi habis pulang dari rumah bla gitu. Gini. Terus aku kayak, wah nggak bener nih. Aku bilang, kenapa? Iya nih nggak tidur, Nggak 3 bisa hari tidur, ada nggak apa? bisa tidur. Nggak apa-apa. Karena dia nggak berani cerita, dia Iya. takutnya aku bercandain. Dia tahu kakaknya usil. Setelah itu aku komunikasi, dia tidur. Besoknya dia ngomong gini, kakak udah ngusir ya yang ceweknya. Aku bingung, kok dia langsung nanya cewek? Iya kak, aku mimpi kayak gini dan semalam nggak mimpi sama sekali. Terakhir itu cuma dikasih tahu tahun meninggalnya. Lahir sama meninggalnya dia lahir dan dia meninggal. Iya. Si sosok itu. Kepo gak sih nyari gitu? Tahun berapa? Dia nyari. Beneran? Dan Bukan nyari bukan sebenarnya. Jadi waktu di mimpi itu kan aku di kuburan kan. Dia ngasih unjuk kayak ini Batu loh nisan, makam ini gue makam gitu. Namanya tau gak? Enggak. Namanya Cuma- nggak ada enggak, tanggal cuma lahir, tanggal bulan, lahir. tahun. Iya. Tahun berapa? Tahun 1980-an itu lahir terus meninggalnya 1990-an. Baru dong. Dan itu tuh bener-bener dia nyebutin kak gini dan ternyata aku dapet gambaran kalau si adekku tuh diikutin dan si cewek itu suka. Apa ini tanda kalau Fasya akan menjadi anak indigo? Aduh. Nah, kalau menurut aku jadi gini, Marsha tuh pernah ngomong, inget kan dek, kalaupun Iya, Fasya iya. bisa melihat, Fasya ini kan belum ada sosok yang menjaga kayak aku sama Marsha. Jadi mungkin si cewek itu nawarin, makanya dia bilang, kamu kesepian ya? Kalau kamu kesepian panggil aku aja. Kalau Fasya iyain, mungkin si sosok itu yang bakalan nempel sama adek. Cuma kan pada dasarnya itu sosok yang kurang baik karena negatif kan. Apalagi dia dari kuburannya dan lain-lain. Bahkan aku nggak ngeh kuburannya apa, pas aku sebutin tuh sama persis sama ini Iya, mimpi sama adek. persis. Jadi kuburannya tembok tinggi, belum disemen rapi, masih batu Jadi masih bata. batu bata gitu. Dan aku ngomong dia itu batu bata ya masih. Iya kak, aku sesatnya di situ. Padahal dia nggak cerita sama aku mimpinya seperti apa, kejadiannya kayak gimana nggak cerita. Tapi dengar cerita gitu gue penasaran deh. Si Marsha ngobrol sama Fasya. Aduh rame deh kalau Marsha ke Fasya. Mau deh. Kayak pengen tahu gitu gimana nih. Oh belum pernah, iya belum. Enggak, pernah- tapi belum penasaran deh. Kan kalau lo punya Marsha. Nah si Fasya nih punya nggak temen itu kecil? Nggak punya? Belum. Kok belum? Enggak punya. Akan ya berarti. Enggak punya. Enggak mau juga. Marsha tuh pernah nyariin dia temen, ingat kan yang tangan? Oh iya, siapa? Si Si Manga. Keribo ya. Iya. Si Keribo ada dari Bogor. Diambil sama Marsha. Ya Allah. Marsha ketawa. Oh itu Marsha. Marsha ketawa, Marsha Iya, iya. ketawa, Marsha Kedengeran. ketawa. Itu kedengeran suara Marsha banget. Itu suara Marsya. Belum masuk ke aku guys, tapi masuk karena Marsha seneng mungkin. Dengar nggak suaranya, Di sini nggak? ada lunglung, ada angkel. Iya kayak gitu suaranya Marsha. lebih tinggi dia. Lebih melengking kan Iya, kalau lebih Marsha itu. Demi Allah. Barusan kenceng banget. Iya. Ya udah ngobrol kali ya Marsha ya, udah kangen. Antara senang dengar suara Marsya, tapi aku juga nanti cerita ke Mas Iqbal juga ya. Di depan sudah diintai Dari tadi. Ya Uncle diem aja lo Sama. Dari tadi. karena wah udah lama nih aku visi nggak kayak gini terakhir. Jadi bentukannya dia cuma terbang dari sini terus ke situ, jalan ke situ. Tapi terbangnya sambil ngeliatin aku. Apa mungkin karena aku juga memberikan energi ke dia kalau ternyata kamulah yang datang ke mimpiku nih. yang perempuan Iya. nangis itu ya. Kayaknya Betul. Aduh, aku agak panjang mukanya. Aduh. Tuh kan kebayang aku tuh dapat Kebayang gambarannya kan? kalau kayak Kebayang gitu. kan? Iya. ah. Oke, kita ngobrol sama Marsha. Marsha. takut. Kalau Marsha ada aneh-aneh panggil ya dia. Aku juga kalau aku udah mulai mau manggil dia Frisly ini ya kak. Apa berhentiin? Aku suka keceplosan soalnya. Kakak malah nyuruh adik panggil kakak biar kakak sadar. Kok adik malah nyuruh enggak?
Biar kebuka semua. Ayo. Sya, manggil Marsha malah Caitlyn yang di belakang. Kok ada Caitlyn? Oke. Marsha. Halo Marsha. Halo semuanya. Udah apa? Kakak kenapa seperti itu? Udah lama gak ngobrol sama kamu sayang. Ya karena kakak sibuk, Sibuk. pacaran. Nah kan. Biasanya kan kamu tapi kalau di rumah suka. Sekarang Vivi seperti lu. Sebentar-bentar lihat handphone lagi. Cemburu. Oh enggak cetan maksudnya. Oh, iya. Cetan. Dia cemburu karena Udah ada yang Fish itu maksudnya apa lebih sering buka handphone sekarang. Tapi kan kamu tahu kalau misalkan di rumah aku ngapain aja. Tapi aku tidak datang ke rumah kakak. Karena Karena ingin dengan Fishy saja. oh gitu. Karena kakak tidak memberikan masakan. Kakak tidak masak. Ya nanti aku masak. Tapi sekarang cerita dulu. Pertama kali ketemu sama Lunglung gimana ceritanya? Alung-lung masih kecil dan kepalanya botak. Oh ya? Ya, tetapi dari kecil Lunglung sudah bermain dengan aku. Oh, iya. Tetapi Lunglung lupa. iyalah masih bayi nggak ingat. Oh, pas bayi. Iya. Kenapa manusia lupa tetapi kami tidak? Dari Nggak bisa sanonya. jawab. Ya manusia deh tempatnya hilaf, lupa, kecewa, khawatir, cemburu. Ayah, kakak sering sekali cemburu ya. Ini ngomongin visi bukan ngomongin aku tahu. Dibuka tuh. Kalau waktu pertama kali Fasya komunikasi sama Marsha tuh umur berapa ya? Alung masih tidak bisa berbicara dengan bagus. Alung suka main dan pegang-pegang ikan. Alung main robot tapi dipatahkan. Oh, berarti masih kecil banget dong. Iya. Lunglung tuh artinya apa ya? Oh, jadi- itu nama dari aku. Iya. Karena lucu sekali. Kalau aku panggil Lunglung. Iya, jadi kan aku ada nama Chinese. Nama Chinese aku itu Alung. Oh. Dibikin sama dia jadi Lunglung, dia manggil Ya, aku gitu. karena lebih lucu Lunglung. Tetapi sekarang sudah tidak lucu lagi. Kenapa gitu? Nggak boleh gitu, Marsha. Kenapa? Kenapa Lunglung udah gak lucu lagi? Karena Lunglung tidak pernah mau aku baca. Iyalah. Langsung iyalah. Biasanya kalau di rumah interaksi apa antara Marsha dan Lunglung? Lunglung kalau sedang diam sendiri lalu menangis, aku suka Suka apa? Suka apa? tidak boleh. Udah lo yang nggak boleh itu dibilangin nangisnya, orang nangisnya udah kesebut. Iya. Kamu gimana? Emang Marsha ngapain lunglung? Bukan aku. Nggak, maksudnya. Karena Lunglung memang cengeng juga. Kalau Lunglung nangis, aku suka duduk di sampingnya, pegang tangannya, lalu Lunglung bicara dalam hati. Marsha tidak boleh kasih tahu Fishy ya. Oh, tapi berarti kamu ngeh ya kalau misalnya itu ada datang gitu. Karena mostly itu kalau emang aku lagi sedih terus sendiri, aku tuh Dan ngomong ke sedang dia. takut Lunglung. Iya, panggil sedang aku. takut. Iya, itu pasti. Gitu. Aku tuh selalu kayak Tapi Marsha. kalau Lunglung
sedang senyum-senyum dan senang aku tidak dipanggil. Oh, pengen juga berarti. Ati tidak. Aduh. Jadi penasaran, biasanya apa sih yang nggak boleh disampaikan ke Visi sama Lunglung? Jangan. Aduh. Karena fisika kalau bicara tidak pernah berhenti, jadi Lunglung suka sesebal lalu cerita, tetapi Lunglung tidak tahu Visi suka nangis karena Lunglung. Oh, suka nangis. Iya, mikirin kamu dia maksudnya. Iya. Cuma emang gitu, aku tuh kalau lagi sebel sama Visi juga aku ngomong ke Marsha kayak, Marsha, bilangin tuh ke Visi gini gitu. Jadi aku nggak langsung ngomong ke Di dia. tengah-tengah Oh, mereka perantara. sangat pusing. Iya, Karena gitu. kalau aku beritahu Visi marah denganku. Lalu bicara lagi, Marsha, kamu tim Lunglung? Aku bilang tidak. Iri-irian. Kalau yang biasanya Visi ceritain ke kamu soal aku apa? Penasaran Tidak juga. berani. Waktu nah, Ati tidak benar. Ati tidak benar. waktu itu dikasih tahu. Nah. Kasih tahu dong. Ya, Visi sesuka marah-marah apabila kakak Alifa marah-marah dengan Visi bilang, Visi tidak boleh tidak balas dari kakak. Lalu Visi jawab lagi, dia juga tidak balas. Lalu Visi buka-buka, lihat foto-foto berdua dengan kakak, tersenyum lagi, diganti lagi, dipakai lagi, tidak tahu. Waduh. Di tempatnya Visi yang satu lagi, kalau tidur Visi merapikan foto berdua dengan kakak. Oh, Tapi jangan bicara kakak. Enggak, tenang. Ini pokoknya semua jangan bilang ya. Jangan bilang Visi ya. Dek, jangan bilang Visi ya. Siap. Nanti pas tayangan, Alifa usahain supaya Visi nggak nonton tayangan pas ini ya. Oke, kita hide tayangan ini. Karena Visi sedang main dengan anak kecil di belakang. Aku tidak suka. Cemburu. Kenapa Visi dengan anak kecil? Iya emang begitu tuh, kadang-kadang tuh Visi tuh. Jangan begitu. Penasaran semua orang nanya, waktu aku di bioskop. Ya. Kamu ada di mana sih? Aku ada di dekat kakak gendut. Siapa? Ya. Oh, kakek Kenny. Aku dekat kakak gendut bahagia. Aduh. Aku lihat kakak gendut. Kakak gendut bahagia, aku juga ikut bahagia. Dek. Tetapi aku terbang di atas kalian. Dek, mohon maaf nih, tapi yang gendut ada banyak. Bukan body shaming. Kakak gendut pakai topi itu Kakek Nit. sebutan dari aku. Kakek Nit. Kakak gendut. Oh, Kenit berarti. Kalau kakak Alifa panggil saja tukang marah. Iya. Ya. Berarti dia itu serak bukan karena sakit. Bukan. Mel. Nyap terus ya. Ngomel aja sih lo. Nyap terus ya. Kita daftarin aja apa ke majalah Hidayah. Sering marah-marah, Apa kena itu, tegur. Kakak? Enggak, ini bercanda Enggak. sayang, bercanda. Ya udah, terakhir aku pengen ceritain di sini ada makhluk apa aja, Dek? Banyak sekali. Ada perempuan, ada nenek-nenek, ada perempuan lainnya ya yang dibunuh di tempat air belakang. Lalu ada anak kecil dan ada ya yang pura-pura menjadi tuyul, tetapi tidak bagus. Oh, pura-pura dia. Pura-pura. Ya, Pura-pura menjadi tuyul. Tuyul dipura-purain. karena dia ingin ikut kalian dan pura-pura menjadi tuyul yang baik, tetapi tidak baik. Biar dipelihara ya? Ya,
Tidak apa-apa kalau itu untuk Oaut. Enggak usah ngajak-ngajak Marsha. Dek, kita mau lihat lokasi yang itu. Sekarang kita kembali ke kakak ya. Ya sayang. See you. Bye, thank you Marsha. Be good ya. Love you Marsha. Jadi hantu baik kamu kayak Casper. Bye sayang. Bye to everyone. Bye-bye semuanya. Grizzly. Mbak. Tadi Marsha nggak masuk. Bingung kenapa ya? Enggak. Kathleen ya yang masuk ya. Iya. Enggak, nggak mungkin. Ini Marsha hilang. Udah kamu minum dulu. Coba kita cek yang kaca pecah. Kan? Dek, biasanya bintang tamu yang ngecek. Duluan. Sendiri. Iya. Iya. Ayo, yuk. Sama Olau. Aku nungguin kakak bentar. Oke. Hah, aneh banget bisa tiba-tiba pecah. Iya. Biar dicek betul. Ada di mana? Kaca Mana apa sih? Di mana sih? Di mana? Toilet. Apa sih? Gak ada yang pecah. Oh, Enggak ada apa. nggak ada apa-apaan. Tadi punya apaan dong? Coba masuk ke dalam. Enggak atau? Enggak apa-apa. Oh, hai. Ih, itu gue Iya, suara kayak. enggak ada pecah. Nggak ada pecah. Tapi tadi bunyi kebanting sih. Coba. Kayak putih tapi di atas ini nih. Ih, kenapa? Apa kayak kaca. Tapi tadi Kak Iqbal ngeliatnya kayak gimana? Tahu nggak? Ngeliat nggak? Atau ada Dia kayak sosok sosok lagi yang di gitu? sana. Tadi sih saya lagi di sana, cuma kayak sosok-sosok perempuan sih. Perempuan. Itu dia ngapain? Ya mungkin dia ngasih Ngasih tahu. unjuk gitu, Nah, kalau gua di dia sini loh, gitu. di sini. Di sini posisinya ngegedor kaca. Mau nyobain Nyobain apa? rasakan atau mau lihat gitu. Tasya dicoba. Dia Biasanya udah setiap sering. bintang tamu begitu. Enggak, dia tapi udah sering. Udah sering. Kak Iqbal tuh tahu banget. Udah sering dia. Jadi silakan. Dia doang yang belum. Oh, dia belum? Belum. Oh ya ampun. Coba kali ya. Boleh ya. Jadi nanti bakalan nangkep wujudnya atau gambaran seperti apa. Oke? Yang mana yang tadi pecah? Enggak Nggak ada yang pecah ternyata. dipukul gitu loh. Dari dalam tapi kan nggak mungkin ya. Enggak, suaranya di sini kok. Enggak, maksudnya kayak orang pukul kaca dari dalam kaca, bukan dari luar. Oh. Enggak, karena kalau misalnya sampai bunyi kayak tadi, harusnya pecah logikanya. Hah? Ada ceweknya. Di luar sih takut. Kamar mandi. Masuk aja. Kamar mandi kalau Agar redupin cahaya. Merem. Merem. Rasain. Merem. Iya. Rasain. Nangkap apa? Demi Allah. Kenapa? Kayak ada cewek di sini, tapi di dekat pintu, tapi dia menyelinap gitu. Di belakang. Mukanya ketutupan rambut kan? Iya, parah. Terus dia sekarang lagi nggak tahu lagi ngaca, nggak tahu yang ngapain, cuman Lagi itu di belakang ada kaca soalnya. iya. Di belakang Iya, iya. Masuk nanti. Entah lagi ngaca, entah lagi ngapa-ngapain, tapi dia kayak mau sesuatu gitu. Ditanyain aja. Bisa kok komunikasi. Ya bintang tamu Coba juga aja. biasanya nanya deh. Nanya yang iya. udah pernah. Iya, betul. Hah? Coba tanya Om. Coba Tanya sih apa? merem lagi, tanyain dalam hati. Nanti dia akan menjawab. Not ini apa namanya? Iya. Enggak apa-apa tapi kan emang.
tapi ngomongnya tuh kayak kayak apa dulu gitu loh. kayak gitu-gitu. Tapi dia kayak terkesannya lagi nyari. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena emang di sini aktivitas kita lagi kayak gini, dia jadinya kayak rada mundur ke belakang. Dia kayak takut sama kita kayaknya. Karena keramaian mungkin. Mungkin aku nggak tahu. Coba deh, kamu kan juga bisa ngerasain. Cuma mau tahu doang. Cuma di sini doang. Tuh. Sini. Serius? Ayo deh. Sini gue pegang. Demi Gue tutup. Ayo dek. Kakak Dek. temenin. Dek, masuk. Masuk. Oke, terus dulu. Selama Fasya lagi di dalam, kita akan terusin. Enggak, masih kalau serius aku nggak mau. Aku nggak suka. Aku nggak mau. Kita berpisah sekarang. Sampai ketemu besok. Bye. Dirangkul aja, dirangkul. Mana? Ke atas tangga. Ke atas lagi. Wah, ada sih. Oh my god, ini apa ya? Ayo, sorry. Dede awas. Sorry aku lihat dulu. Oh iya. Kakinya Pak, kakinya lurusin dulu. Bukan kaki doang. Ini siapa? Biar bang dia mau ngasih petunjuk. Biar siapa kamu? Jaga di sini, di tangga nih. Jaga di sana tuh. Aman. Tunggu. Nah. Kamu siapa? Halo. Kamu siapa? Kira-kira dia bisa ngomong nggak? Kok dia nembang gitu ya? Assalamualaikum. 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 Bisa komunikasi nggak? Dia penyanyi atau apa sih? Dia ngambil nada dasar, lu yang nembang. Ya Allah, penyinden kali gitu. Itu namanya korelasi. Iya, Kamu mau nunjukin apa? Nunjukin apa? Kamu mau nunjukin apa? Senyum. ada dia mau ngasih batu Iya, dia mau ngasih tahu sesuatu deh kayaknya. yang ada di sana. Nih, sebelah sini nih. Ini yang tadi Oh, di luar. di luar ya, ada di Iya. luar. Aktivitasnya bukan di sini sebenarnya. Lebihnya. Aku takut dia ngeluarin jurus. Buat seru bayangan. Bisa ngomong nggak? Bisa komunikasi nggak? Bisa komunikasi nggak? Bisa. Ada apa di sana? Ambil maksudnya. Jangan bang. Enggak. Saya nggak mau. Biar Nggak mau. biar. Apa? Itu negatif di situ. Nggak Dia mau ngasih baik. tahu itu. Ada apa di sana? Cerita dulu. Cerita dulu. Ada apa di sana? Bentar lagi nangis. Ada apa di sana? Kamu keluar aja deh. Dia kalau nggak mau cerita, Kamu keluar aja. Kalau nggak mau kita cerita, nggak butuh itu. keluar aja ya. Ini dia mau. Keluar aja ya. Iya, nunjukin apa sih? Enggak, saya nggak mau ngambil itu. Iya, Mbak. Itu nggak bagus. Itu guna-gunanya itu. Jadi ada kayak batu di situ sih. Cil, ini energinya negatif banget. Udah istighfar, Itu Enggak, itu plastik kok yang di belakang. Nah, ayo. Amanin. Kasihan ketiban itu dia. Ketiban ajakin omplok. ya. Gue bilang jangan banyak-banyak. Repot kan lu. Gue bilang jangan campur. Repot kan lu. Sanofa. Itu udah pakai, Mak? Ini kalau masuk lagi bahaya buat dia juga. Masukin lagi. Yuk, dibawa ke bawah dulu yuk. Ini, Kita kan di bawah dulu kan? Yuk.
Sampai rumah ya. Pelan-pelan.